Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yunus. Ya, kali ini kita akan sama-sama belajar bahasa Indonesia. Ya, materi spesifik pada kesempatan kali ini adalah membaca cerita imajinatif, ya. Atau kita akan sama-sama mempelajari teks cerita narasi, ya. Jadi sebuah cerita pasti berkaitan dengan cara penyajian naratif. Untuk itu di dalam materi kali ini kita akan mempelajari teks cerita, juga mempelajari teks-teks narasi. Berikut ini tujuan pembelajaran kita, antara lain mengidentifikasi struktur dan kebahasan teks narasi atau cerita imajinasi. Yang kedua, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis. Nah, kalian pasti tidak asing lagi dengan cerita Harry Potter atau cerita anak rembulan kayak Cukolaleno. Kedua cerita ini adalah cerita imajinasi atau cerita fantasi, ya, karena di dalam kedua cerita ini dua-duanya menceritakan seorang anak yang bisa melakukan sesuatu di luar nalar atau di luar rasional. Yang pertama, pada cerita Harry Potter kita menemukan seorang anak yang pandai sekali menguasai ilmu sihir. Sementara pada anak rembulan kita akan menjumpai petualangan seorang anak yang bisa pergi ke masa lalu dan dia juga bisa pergi ke masa depan. Kedua contoh cerita tadi masuk ke dalam teks narasi. Teks narasi atau cerita imajinasi merupakan jenis teks yang memaparkan rangkaian kejadian yang unik dan menghibur. Jadi teks narasi ini berisi rangkaian kejadian yang coba dikisahkan dalam bentuk uraian kata atau uraian kalimat. Berbeda sekali dengan teks deskripsi yang di dalamnya mencoba menggambarkan sesuatu, ya, menggambarkan objek, menggambarkan tempat dan peristiwa. Sementara narasi mencoba mengisahkan sebuah cerita. Rangkaian kejadian tersebut ditata secara sistematis membentuk struktur cerita yang terdiri atas bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi struktur daripada teks cerita narasi atau cerita imajinasi atau cerita fantasi ini ada 3: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Struktur teks cerita narasi, cerita imajinasi atau cerita fantasi ada 3, antara lain bagian orientasi berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, suasana, watak tokoh, atau konflik. Jadi pada bagian orientasi ini adalah bagian pengenalan, bisa pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan watak, atau pengenalan konflik. Sementara bagian yang kedua adalah bagian komplikasi. Bagian komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga memunculkan masalah. Masalah menjadi semakin rumit dan masalah mencapai puncaknya. Jadi pada bagian komplikasi ini adalah bagaimana masalah itu bisa terjadi, masalah itu bisa memuncak, ya, sehingga menjadi klimaks. Itu terjadi pada bagian ini. Yang terakhir bagian resolusi. Pada bagian resolusi pada bagian ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh. Nah, bagian resolusi ini bisa kita tandai dengan set ending atau berakhirnya sebuah cerita. Selanjutnya ada contoh teks, ya, teks narasi, teks imajinasi atau teks fantasi. Kalau dari jenis teksnya sendiri masuk ke dalam teks narasi, ya. Kalau dalam ceritanya termasuk ke dalam cerita imajinatif, gendernya gender cerita fantasi. Ya, aku bukan patung. Awalnya gelap, tapi tiba-tiba cahaya mentari menyilaukan, sangat menyilaukan. Tapi kenapa aku tidak bisa menutup mataku? Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Tubuhku, oh tubuhku, tidak bisa bergerak. Kenapa tubuhku membeku seperti ini?
Kenapa ini Tuhan? Air ikan koi, bunga teratai merah muda, aku dikelilingi mereka. Aku berada di tengah-tengah kolam. Kenapa aku bisa berada di tengah-tengah kolam ini Tuhan? Nah, ini bagian orientasi ya, dimana si tokoh itu tengah menghadapi masalah. Nah, si tokoh ini bernama aku. Teks selanjutnya masuk ke bagian komplikasi. Burung pipit kecil hinggap di bahuku, meloncat lalu pergi. Hai burung pipit kecil, tolong aku tidak bisa bergerak. Hai jangan pergi, ya Tuhan, bagaimana ini? Apakah suaraku tidak terdengar? Siapapun aku mohon tolong aku, teriakku menghibah. Gemericik pancuran kolam, ikan koi yang tenang, bunga teratai merah muda kuncup dan mekar. Aku menikmati semuanya, berulang-ulang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku terperangkap di sini selamanya? Hai ikan koi, dapatkah kau membantu membebaskanku? Tanyaku pada ikan koi yang sejak tadi memandangku dari sela-sela bunga teratai. Maaf kawan, tubuhku terlalu kecil dan lemah untuk menolongmu, jawab ikan koi. Ayolah koi, tolong, pintaku menghibah. Ikan koi itu berenang mendekati kakiku, lalu berkata, kamu harus bisa membebaskan dirimu sendiri dengan berjanji tidak bermalas-malasan lagi. Kataku kesal mendengar ucapan ikan koi. Jadi pada bagian komplikasi ini berisi masalah yang sedang dihadapi oleh si tokoh aku, dan masalah itu sudah cukup genting ya, sampai-sampai tokoh aku kesulitan untuk mengatasinya. Teks selanjutnya masih masuk ke judul yang sama, namun bagiannya sudah masuk ke bagian resolusi, atau dimana masalah hampir terselesaikan menuju penyelesaian. Tiba-tiba entah kenapa kali ini pandanganku tertuju pada sosok gadis cantik berbaju krem lembut. Ia berjalan perlahan, rambut lurus hitam terurai, bola mata coklat indah, bulu mata lentik, bibir merekah, kulit putih langsat, berjalan perlahan ke arahku. Aku tidak. Ia berjalan lalu duduk di kursi tepat di depanku. Ia mengeluarkan buku dari tas tangan kecil putihnya dan membuka perlahan buku itu. Lalu bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri dengan lincah. Tapi tiba-tiba matanya memandang padaku, melihatku agak lama dan kemudian berjalan ke arahku. Apakah dia bisa mendengarku? Patung ini bagus sekali, terlihat tampan, katanya. Lalu mengambil sesuatu di tas putihnya, sebuah ponsel. Ia lalu mengambil gambarku dengan ponsel itu dan kemudian tersenyum. Oh Tuhan. Sementara ia di dekatku, ingin sekali aku memetik dan memberikan setangkai mawar merah muda yang ada di pinggir kolam ini padanya. Tidak, menyapanya saja itu sudah cukup bagiku. Tapi apa daya, aku tidak bisa bergerak, tubuhku beku, bibirku bisu. Aku hanya sebuah patung tembaga di tengah-tengah kolam ikan koi kecil. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah melihatnya, dan melihatnya pergi. Gadis itu pergi. Oh Tuhan, betapa menyedihkannya aku. Aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya patung, tidak bisa bergerak, berjalan ataupun berlari. Bicara pun aku tidak bisa. Menutup mataku karena mentari yang menyilaukan pun aku tak bisa. Kenapa aku hanya sebuah patung? Patung yang indah, tampan, tapi tidak berguna. Kenapa aku hanya sebuah patung? Kenapa? Teriakku sekencang-kencangnya. Perlahan aku membuka mataku, terasa berat. Ku kedipkan mataku berkali-kali. Kuraba wajahku, masih lengkap dan tidak keras, hanya tulang hidungku yang keras. Ku gerakan kepalaku ke kanan dan ke kiri, jari tanganku, lenganku, kakiku, semuanya. Dan yang terakhir adalah badanku. Oh,
Aku masih berbaring di atas kasur empukku dan selimut hangat. Ternyata hanya mimpi. Aku sedikit lega. Aku segera bangkit dari tidurku dan duduk memanjatkan doa. Bersyukur kepada Tuhan karena telah membangunkanku dari tidurku. Segera aku lipat selimutku dan berjalan menuju cermin yang menempel di almari pakaian. Sambil kupandangi wajahku di cermin, ku berkata dalam hati, Tuhan, aku bukan patung. Aku bukan patung, dan jangan jadikan aku patung. Aku adalah manusia. Mungkin itu akibat kemalasanku. Aku janji akan meraih tujuanku, cita-citaku, hidupku. Aku tidak akan malas lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu belajarku. Aku tidak akan membiarkannya pergi sekarang. Berikutnya ada kebahasaan cerita imajinasi. Dalam cerita imajinasi selalu ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti aku, ku, dan dia, mereka, dan nama orang atau tokoh. Penggunaan kata ganti orang tersebut menandai sudut pandang pencitraan. Jika digunakan kata ganti aku, ku, atau ku, berarti penulis menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama. Jika digunakan kata ganti ia, dia, atau nama tokoh, berarti penulis menggunakan sudut pandang pencitraan orang ketiga. Selanjutnya, dalam cerita imajinasi juga digunakan kata yang berkenaan dengan pencerapan panca indera untuk menguatkan deskripsi latar cerita. Seperti kata menyilaukan, gemericik dalam kalimat cahaya mentari menyilaukan, gemericik pancuran kolam, ikan koi yang tenang, bunga teratai merah muda, kuncup dan mekar. Ketika kita membaca kata-kata tersebut, maka seakan-akan panca indera kita merasakan seperti mendengar suara gemericik air, melihat cahaya matahari, atau melihat bunga teratai berwarna merah muda. Berikutnya, penggunaan kata-kata kiasan dan kata-kata bermakna khusus juga menjadi ciri kebahasaan dalam cerita imajinasi, seperti kata rambut lurus hitam terurai, bola mata coklat indah, bulu mata lentik, bibir merekah, kulit putih langsat. Penggunaan kata-kata tersebut untuk mengajuk emosi pembaca agar terbawa dalam imajinasi penulis. Kata penghubung waktu juga menjadi penanda ciri kebahasaan teks cerita imajinasi. Kata penghubung waktu digunakan untuk menandai perubahan latar atau hadirnya tokoh lain, seperti setelah, kemudian, ketika, tiba-tiba, akhirnya, dan lain-lain. Kesimpulan, teks cerita imajinasi adalah sebuah teks fiksi yang menceritakan sesosok tokoh. Struktur teks cerita imajinasi terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Teks cerita imajinatif umumnya ditulis dengan 2 teknik, yaitu deskripsi dan narasi. Sementara secara kebahasaan yang digunakan pada cerita imajinasi adalah menggunakan kata ganti nama orang sesuai sudut pandang yang digunakan pengarang, menggunakan kata yang berkaitan dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar, menggunakan kata bermakna kias dan khusus. Yang selanjutnya menggunakan penghubung urutan waktu, menggunakan kata ungkapan, keterkejutan, dan yang terakhir menggunakan dialog atau kalimat langsung. Demikianlah pemaparan singkat terkait materi bahasa Indonesia membaca teks cerita imajinatif. Mudah-mudahan melalui video materi pembelajaran kali ini kalian sama-sama bisa mempelajari teks cerita narasi atau teks cerita imajinatif. Namun saya pribadi merasa bukan makhluk yang sempurna, pastinya memiliki banyak sekali kekurangan. Untuk itu berikan kritik dan sarannya guna memperbaiki video pembelajaran di pertemuan berikutnya. Saya undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.